Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, apa kabar? Yes, pasti luar biasa Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada di hari Minggu, hari yang hebat untuk kita semua. Dan bersama-sama kita boleh ada dalam hadirat Tuhan untuk menerima firman Allah. Mari, hari ini saya percaya Anda semua sudah menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Dan untuk khotbah minggu ini, tema kita adalah tujuan hidup. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup orang percaya. Saudara, kita semua pasti punya tujuan. Amin. Apalagi ketika kita sudah menjadi orang percaya. Namun, apakah tujuan hidup kita untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan? Atau apakah tujuan hidup saudara hanya sekedar selamat? Tahu gak sih bahwa tujuan akan mengarahkan perjalanan hidup kita? Banyak orang percaya hari-hari ini memiliki tujuan ke surga. Tapi permasalahannya, tujuan tersebut tidak ditunjang dengan dimilikinya gaya hidup surgawi oleh setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya mau ke surga, tapi gaya hidup surgawi tidak mau dipakai. Jika ada orang seperti ini, ia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sebaik apapun tujuan yang kita miliki, tapi jika tidak dilakukan semaksimal mungkin dan didukung sikap takut akan Tuhan, maka tidak akan pernah sampai. Saudara, orang yang rohaninya yang tertidur tidak akan pusing dengan arah tujuan hidupnya. Tapi ketika ia mulai sadar, bangun dari kematian rohaninya, dan mau bergerak maju, maka terlebih dahulu ia harus mengetahui arah tujuan hidupnya. Amin. Seseorang yang sadar akan keadaannya dan kerohaniannya mulai bangkit, tapi ia tidak pernah mengetahui arah tujuan hidupnya, maka yang terjadi adalah ia akan terus berputar-putar di tempatnya. Ia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani karena ia tidak mengetahui arah tujuan yang jelas. Jadi saudara, setiap keputusan atau perbuatan apapun harus diteliti apakah keputusan atau perbuatan itu dapat membawa kita sampai tujuan kita ke surga atau sebaliknya. Keputusan atau perbuatan itu menjadi batu sandungan bagi kita untuk sampai ke surga. Berhati-hatilah karena iblis memakai berbagai macam cara supaya saudara dan saya tidak sampai kepada tujuan. So sekarang kita lihat, ada begitu banyak orang berjalan meraba di dalam kegelapan. Mereka hendak berjalan menuju ke surga, tapi tak berjalan dengan menggunakan kompas untuk ke surga. Kamu harus tahu, kompas menuju ke surga adalah firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang menjalani hidupnya tidak memakai kompas atau firman Tuhan, maka mereka ini akan berbelok dari tujuan dan tidak akan pernah sampai tujuan, yaitu surga. Orang Kristen yang mengaku percaya Yesus pada dasarnya harus memisahkan diri dari dunia dan bukan malah mengejar dunia serta terjerumus dalam cinta akan dunia. Ini bahaya yang luar biasa. Seharusnya kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memisahkan diri dari dunia. Katakan amin. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini yang merasa sudah percaya kepada Yesus namun malah mengejar dunia serta cenderung jatuh cinta pada dunia. Hal ini membuat ia tidak bisa maju kerohaniannya. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa sampai ke tujuan. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana ia mempunyai tujuan selama ia ada di dunia dan ia mencapai tujuan itu. Mari kita baca Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ayat ini merupakan penegasan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang tujuannya. Yesus memiliki tujuan, yaitu Yesus akan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua agar kita diselamatkan. Di Matius 3, 16 dan 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Saudara, Yesus dibaptis karena ia memberi teladan bagi kita bahwa lewat baptisan ia menyatakan kematiannya. Saudara, baptisan adalah pernyataan tentang suatu kematian. Baptisan adalah pernyataan tujuan Yesus
Yaitu dia mati bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah sekarang kita lihat. Lukas 9 ayat 28 sampai ke 31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, yang dibicarakan adalah tujuannya. Bahwa ia akan menjadi tebusan bagi kita semua. Dan Yesus tidak pernah lari dari tujuan itu. Katakan amin. Nah, di Yohanes 12 ayat 24 sampai 28 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Yesus mempunyai satu tujuan yang tidak bisa diubah, yaitu Yesus menjadi tebusan bagi kita semua. Yesus datang ke dunia untuk satu tujuan, yaitu ia hidup untuk mati bagi kita, dan melalui kematiannya kita yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Katakan amin. Kita harus mempunyai tujuan ini, yaitu hidup kita untuk mati dari keinginan dunia, supaya melalui kematian itu membawa kita pada kehidupan kekal. Sebagai seorang guru, Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang hidupnya yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka sebagai muridnya, kita harus meneladaninya, menyerahkan seluruh hidup kita hanya bagi Dia. Boleh katakan amin. Kita jangan mau digeser dari tujuan hidup kita oleh segala macam keinginan-keinginan dunia. Lihat, Yesaya 50 ayat ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Orang dapat teguh jalan hidupnya karena ia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan keteguhannya ini seperti gunung batu. Katakan amin. Tapi kalau orang yang pelin-pelan, ia bisa pelin-pelan karena ia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi semakin jelas tujuan hidup kita, yaitu untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, maka semakin tegas dan semakin teguh kita berdiri di dalam kebenaran. Tapi apabila kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, maka kita akan bingung tentang arah dan langkah kita. Dan semakin mudah pula kita diombang-ambingkan oleh tipu daya kuasa kegelapan yang berusaha membelokkan jalan kita supaya kita tidak sampai kepada tujuan. Saudara, seberat apapun jalan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan, maka kita harus tetap berjalan dalam jalan itu. Jangan berbelok ke kiri dan ke kanan supaya kita mencapai tujuan. Ikut semua kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem? Saudara, jawabannya adalah karena di Yerusalem itu ada salib. Yerusalem itulah tujuannya, di mana Yesus harus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menjadi tebusan bagi kita semua. Siapapun yang rindu untuk diangkat ke surga, maka ia harus pergi ke Yerusalem. Artinya, kita tidak hanya duduk diam, tapi kita harus bergerak. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mempunyai tujuan. Dan tujuan kita yaitu memikul salib dan mematikan kedagingan kita di atas kayu salib dan hidup bagi Tuhan. Katakan amin. Inilah
tujuan hidup kita, yaitu salib Tuhan. Salib Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Salib ada demi kematian daging kita, dan salib mendahului pengangkatan. Jadi harus ada kematian daging dulu, baru bisa terangkat. Kita itu harus mempunyai tujuan yang sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki tujuan yang sama dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa terangkat. Seorang murid harus mengikuti jejak gurunya dalam melangkah. Kemanapun gurunya melangkah, maka murid mengikutinya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu nggak? Arti kata sudah selesai pada ayat ini adalah bahwa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib sudah selesai. Ia sudah sampai pada tujuan. Semua perjalanannya untuk mencapai tujuan itu sudah ia genapi. Betapa fokusnya Yesus pada tujuan. Dan hari ini ia mengajarkan kepada kita semua supaya kita benar-benar fokus pada tujuan kita, yaitu dipermuliakan bersama dengan Yesus di sorga. Katakan amin. Dunia tidak akan pernah menjadi lebih baik, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tetap baik dan selama-lamanya baik. Dengar ya, selama ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, semuanya akan menjadi baik-baik. Katakan amin. Ayo, mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jiwa kita harus difokuskan pada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kita melatih tubuh kita untuk beribadah. Kita melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk latihan tubuh. Yaitu bagaimana kita melatih tubuh kita untuk mencapai tujuan surgawi. Katakan amin. Banyak orang pelayanan, tetapi tidak melatih tubuhnya dan tidak menguasai tubuhnya. Ia kecewa dengan si A, kecewa dengan si B, kecewa dengan si C. Hal ini terjadi karena ia tidak melatih tubuhnya. Dan pada akhirnya ia gugur di tengah jalan tanpa ia sadari. Saudara, Paulus mengatakan, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini artinya, jangan sampai ketika aku di tengah perjalanan imanku, dan ketika aku sedang melayani Tuhan, tapi hanya karena aku tidak mau menanggalkan harga diri dan kepentingan diri sendiri, maka aku ditolak oleh Tuhan. Banyak orang tahu ayat firman Tuhan ini, tapi ia tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai penopang kehidupannya. Melainkan firman Tuhan itu dijadikan koleksi. Ia mengoleksi firman Tuhan bagi dirinya. Tapi hidupnya tidak mau dikendalikan oleh firman Tuhan. So hari ini, kalau kamu mengatakan kamu adalah anak Tuhan, pastikan hidupmu dikendalikan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak dari kita yang ketika mendengar firman Tuhan diberitakan kepada kita, lalu menjadi tersadar, tertegur, dan kita berusaha untuk berubah. Tapi berapa banyak dari kita yang ketika mendengarkan firman Tuhan, kita malah merasa terhakimi. So kita semua harus mempunyai hati yang lurus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman, kita mempunyai satu tujuan. Yaitu biar firman itu benar-benar mengubah hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Katakan amin. Dengar baik-baik. Kalau kita tidak pernah mati bagi Tuhan hari ini, maka kita tidak akan pernah hidup bagi Tuhan sampai hari ini. 2 Timotius 4 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Inilah tujuan hidup Paulus, saudara. Ia mengakhiri pertandingan iman dengan memelihara imannya. Ia sampai pada tujuannya. Ia tidak berhenti di tengah jalan, tapi mengakhiri pertandingan imannya. Saudara, kalau kita adalah orang percaya, maka kita harus mempunyai tujuan hidup seperti Paulus, yaitu memelihara iman sampai akhir. Katakan amin. Pertanyaannya, saat ini, apakah tujuan hidupmu sebagai orang percaya? Begitu mudah bagi kita untuk berbicara tentang surga. Begitu mudah bagi kita untuk berbicara tentang pengangkatan.
Tapi cobalah menjalani gaya hidup sebagai orang-orang yang terangkat. Cobalah untuk menjalani hidupmu sebagai makhluk-makhluk surgawi. Jadi bukan hanya berbicara saja, tapi diwujudkan dalam tindakan bahwa engkau adalah orang-orang yang akan terangkat. Tahukah saudara, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Dan apakah kita sudah setia pada panggilan kita tersebut? Bagaimana kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita dan menjadi menang kalau kita tidak setia pada panggilan kita? Jika kita masih menyimpan kekecewaan, kecewa kepada si A, kecewa kepada si B, di mana-mana kecewa, maka kita adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kita setia pada perasaan kita, tapi kita tidak setia pada perasaan Tuhan. Ngerti? Jalan untuk mencapai tujuan tidaklah mudah. Bahkan kadang kita diperhadapkan kepada jalan yang sulit. Dan ada tipu-tipuan dari kuasa kegelapan di dalamnya. Nah, tujuan tipu-tipuan tersebut adalah agar kita berbelok dari tujuan semula. Dan kita tidak fokus pada tujuan kita. Jika kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terus berjalan dalam track yang benar. Tidak risau dengan keadaan kondisi sekitar kita. Apapun keadaan atau kondisi di sekitarmu tidak akan mempengaruhi tujuan imanmu. Katakan amin. Kalau tujuan imanmu benar, maka engkau tetap melakukan panggilanmu. Engkau akan tetap lurus dalam panggilan itu karena yang menuntunmu bukan perasaan, tapi firman Tuhan. Perasaan akan membuat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kebenaran akan membawa kita sampai kepada tujuan. Katakan amin. Lukas 9 ayat 52 dan 53. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Saudara, ketika sudah berusaha untuk berjalan di dalam tujuan yang jelas, maka saudara akan mengalami bahwa penolakan oleh banyak orang seperti Tuhan Yesus ditolak oleh orang banyak dalam perjalanannya menuju Yerusalem, yaitu menuju kematian daging. Jadi ketika saudara berjalan dalam tujuan yang benar, akan ada banyak orang yang berusaha mengganggu dan mengalihkan pandangan kita pada tujuan yang semula. Ketika fokus kita pada salib, maka kita akan menemukan bahwa ada beberapa orang yang akan mengolok-olok kita dengan tujuan supaya kita tidak fokus pada tujuan, tapi fokus pada perasaan. Perhatikan saudara, reaksimu menentukan siapa dirimu. Reaksimu akan membawa engkau kepada tujuan yang mulia atau membawa kepada kematian yang kekal. Berhati-hatilah atas reaksimu. Yohanes 17 ayat keempat firman Allah berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, jika kita menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kita, serta mencapai semua tujuan hidup yang hendak kita capai, maka dengan demikian kita telah mempermuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Jika hidupmu dikendalikan oleh tujuan hidup yang benar, maka engkau akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bekerjalah sesuai dengan pengutusan dan panggilan saudara di bumi ini. Karena apabila bekerja di luar dari panggilan dan pengutusan, hanya akan membuang-buang waktu dan membuat saudara semakin jauh dari tujuan saudara. Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Serigala dalam ayat ini menggambarkan pada kita tentang adanya suatu keadaan yang mengancam. Keadaan yang dapat menarik kita agar kita berjalan dalam jalan yang salah. Dan agar kita tidak menjalani kehendak Allah. Ketika kita terancam, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa diabaikan, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mundur, ragu-ragu, atau lari? Saudara, sikap mundur, ragu-ragu, atau lari tidak akan pernah membuat kita sampai kepada tujuan. Tapi justru membuat kita semakin jauh dari tujuan. So, berhati-hati dengan semua tipu-tipuan iblis yang mengancam kita lewat perasaan-perasaan ditolak ataupun diabaikan di mata dunia dengan tujuan agar kita mundur dari tujuan.
Saudara, jangan menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah dengan masalah ekonomi yang ada. Jangan menyerah di tengah jalan karena ada masalah dengan sesama. Jangan menyerah dengan harga dirimu. Engkau harus terus maju supaya engkau mencapai tujuan ilahi, yaitu panggilan surgawi, yaitu engkau dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, Lukas 18 ayat ke-31. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Saudara dan saya diajak Tuhan untuk sampai pada tujuan. Saudara dan saya diajak Tuhan untuk memikul salib, mati di atas kayu salib, dan dipermuliakan bersama dengan Dia. Banyak orang berbicara tentang pengangkatan, tapi tidak mau taat pada firman Tuhan. Terus-menerus terjebak pada perasaan kecewa, terus-menerus memberontak. Orang yang seperti ini jika tidak berubah, maka tidak akan pernah bisa terangkat. Catat, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan? Tidak ada cara lain selain memberi diri berkomitmen total untuk mengikut Yesus. Yohanes 12 ayat 23-25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, jika kita tidak mencintai kedagingan kita, maka barulah kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Inilah yang dimaksud hidup untuk mati dan mati untuk hidup. Satu biji gandum bisa terdiri dari 30 sampai 50 benih gandum. Jadi kalau satu biji gandum itu jatuh ke tanah, maka satu biji gandum bisa menghasilkan 50 bulir gandum. Artinya, jika hidup kita dipakai untuk mati bagi diri sendiri, mati bagi keinginan diri sendiri, mati dari ego, mati dari kedagingan, maka kehidupan kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kita harus berbuah di dalam Dia. Dan kita hanya bisa menghasilkan buah ketika kita mati bersama dengan Dia. Saudara, Roma 6 ayat keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. So kita harus dikuburkan terlebih dahulu, baru kita bisa dibangkitkan. Kita harus mati dahulu dalam kedagingan kita, baru kita bisa menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yohanes 12 ayat ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tidak lari dari tujuan hidupnya, walaupun ia dapat. Namun Yesus tetap pada tujuan hidupnya, yaitu mati di atas kayu salib. Kalau kita mempunyai tujuan hidup, maka hidup kita akan dikendalikan oleh tujuan hidup yang benar itu. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Apakah dapat dibayangkan jika pada hari-hari terakhir ini saudara hanya mementingkan diri sendiri dan menyayangkan diri sendiri, apakah saudara akan dapat terangkat? 1 Korintus 3 ayat 16 firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Diri kita adalah bait Allah. Ketika di dalam diri kita ada Tuhan, maka diri kita menjadi Yerusalem. Artinya, hidup kita menjadi pembawa damai. Katakan amin. Yesus ada di dalam diri kita. Dan kita akan bekerja sama dengan rohnya menjadi bangunan kediaman Allah. Roh Kudus yang akan menolong kita semua, memampukan kita semua. Tuhan mau kita benar-benar dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dan dipakai Tuhan sebagai bangunan rohani. Jadi pastikan bait Allah itu terjadi di dalam diri saudara. Tanggalkan harga dirimu, tanggalkan kepentinganmu, ikuti saja kemauannya Tuhan. Karena kadangkala ketika kita mengikuti kemauan Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Tetapi kita harus jalan terus. 1 Petrus 2 ayat ke-5 firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Biarkan hidup kita dipakai Tuhan menjadi batu-batu bangunan rohani. Oke, sebagai ayat penutup kita buka bersama-sama di Lukas 14 ayat 28 sampai ke 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?
Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Pertama, Tuhan Yesus menggambarkan kerohanian kita seperti sebuah bangunan yang sedang dibangun. Dan yang kedua, kehidupan kerohanian kita tidak pernah terlepas dari yang namanya peperangan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita sedang dibangun. Dan ketika kehidupan kita sedang dibangun, kita tidak pernah lepas dari yang namanya peperangan rohani. So, bangunlah kerohanianmu, jadikanlah tubuhmu sebagai bangunan Allah, tempat kediaman Allah. Hidup suci, hidup kudus, menjadi berkat bagi banyak orang. Masuklah dalam peperangan rohani dan rebutlah kemenangan demi kemenangan. Gereja Tuhan harus melatih jemaatnya berperang. Berperang melawan apa? Yaitu berperang melawan diri sendiri, melawan perasaan diri sendiri, melawan harga diri, melawan keinginan daging, dan melawan kuasa kegelapan. Gereja juga harus melatih jemaat disiplin dalam membangun bangunan rohani dan untuk memberi diri bagi Allah. Di Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara tidak pernah melepaskan diri dari semua yang mengikat saudara hari ini, terikat dengan harga diri, dari hasrat dan dari kepentingan diri sendiri, kenyamanan dan segala macam ikatan dengan dunia, maka saudara tidak akan pernah bisa dimuridkan oleh Tuhan. Jadilah murid sejati. Amin. Lepaskanlah semuanya itu, segala ikatan dengan dunia, dan berkomitmen total kepada Tuhan, baru saudara dapat dimuridkan sebagai murid Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau kita hidup untuk mati, dan mati untuk Tuhan Yesus. Saudara, baiklah kita berjuang untuk sampai tujuan, apapun resikonya, berapapun biayanya. Kita semua sampai tujuan, dan ketika kita sampai pada garis finish, kita akan tersenyum. Karena kita sudah mencapai tujuan hidup kita, yaitu dipermuliakan bersama dengan Dia. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, kami belajar hari ini harus punya tujuan hidup. Yaitu hidup kami adalah hidup di dalam Yesus Kristus, di dalam salib Kristus. Yaitu hidup kami adalah hidup yang dipermuliakan bersama dengan Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Kami mau hidup kami senantiasa dipermuliakan di dalam Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, semua untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semua untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati semua umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Diberkatilah mereka. Dan hari ini kami pastikan mereka yang mengikuti khotbah minggu ini, mereka memiliki yang namanya tujuan hidup. Sehingga hari ini kami mengerti, kami mati bagi Kristus, kami hidup bagi Kristus. Kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sudah ingat, Tuhan Yesus mau kita hidup untuk mati dan mati untuk Kristus. Yang mengerti katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.